Awalnya cuma Rp1.000 sehari, tapi siapa sangka ide ini malah bikin emak-emak se-Jawa Barat ramai protes. Ada yang bilang ini bentuk gotong royong, tapi ada juga yang nyebut, kok kayak pungli sih? Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik gerakan 1000 sehari ala Deddy Mulyadi ini? Beberapa hari terakhir, nama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali jadi sorotan besar di dunia maya. Semua bermula dari program barunya yang disebut Gerakan Po Ibu atau Rerongan Sapo Sarbu. Sesuai namanya, lewat gerakan ini Deddy mengajak masyarakat menyisihkan Rp1.000 per hari. Cuma 1.000 buat membantu sesama lewat semangat gotong royong khas Sunda Silih Asih. Silih Asah, Silih Asuh. Dalam surat edaran resmi yang diteken 1 Oktober 2025, Deddy menjelaskan bahwa gerakan ini tujuannya mulia mendorong solidaritas sosial. Rereongan Sapoe Sarebu para ASN di Provinsi Jawa Barat. Harapannya seluruh kegiatan ini diikuti oleh para bupati, wali kota, camat, kepala desa dan kelurahan, sehingga warga kalau ada kesulitan untuk ongkos ke rumah sakit, biaya makan selama di rumah sakit, dan untuk beli baju sekolah, tas, sepatu, tidak usah lagi terlalu jauh ke Lembur Pakuan atau ke Balai Pananggahan Gedung Sate. Bisa dilaksanakan di tingkat RT-nya masing-masing, di tingkat desanya masing-masing, di kantor camat, atau di rumah dinas bupati dan wali kota. Kalau seluruhnya berjalan, maka hal-hal yang sederhana bisa diselesaikan dengan cara-cara sederhana. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota yang mau melaksanakan kegiatan ini. Karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk meringankan kesulitan yang dialami oleh warga kita. Hanya pada kita mereka bisa mengadu, dan tugas kita senantiasa melayani apa yang mereka keluhkan. Tapi ternyata niat baik itu justru menimbulkan gelombang protes besar, terutama dari kalangan emak-emak di media sosial. Di TikTok, video seorang ibu berkerudung merah muda viral setelah meluapkan kekesalannya. Deddy Mulyadi, udah kelaparan Anda ya? Deddy Mulyadi membuat surat sebagai Gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya? Udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy lu ya, disuruh atasan lu bikin program mengatasnamakan rakyat, bantu desa lah, dana bantu desa rakyat lah apa, sampai anak sekolah buruh segala macam, bahkan anak sekolah lu mau pintain 1.000 per orang kali berapa juta jiwa, bukan kakak lagi, semua dari kalangan masyarakat sampai bocah-bocah lu mau pungutin 1.000. Otak lu cokoy, jangan ngatasnamain rakyat, udah kelaparan lu ya, udah nggak bisa nge-up anggaran, udah nggak bisa korupsi dari berbagai sisi. Sontak video itu pun menyebar cepat dan memicu ribuan komentar dari warganet yang ikut geram. Tak lama video lain dari Pangandaran muncul. Seorang ibu berbicara dalam bahasa Sunda dengan nada kecewa, menolak program tersebut dan meminta agar kebijakan itu dicabut. Teruntuk Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Baratnya, mah hayang ngocoblak badag ya Pak. Urusan ejeng surat edaran tentang gerakan rereongan Sapoe Sarebu atau wagenan Poe Ibu nya. Anu didinya menghimbau cenagenan rakyat di mimiti tingkat RT di sekolah, ASN, masyarakat kabehnya kudu nyisihkeun duit Sapoe Sarebu nya Bapak Aing. Emak teu setuju. Jeung naon eta teh sabenerna duitna jeung naon? Nekatkeun lieur ieu kebijakan teh. Walaupun hanya himbauannya Bapak Aing, pepeje eta surat edaran cabut. Suasana di dunia maya pun makin panas. Banyak yang merasa program 1000 sehari ini memberatkan dan bahkan ada yang menuding pemerintah daerah melakukan pungutan terselubung. Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur Jawa Barat, meluncurkan berita supaya bisa rereongan sa Jawa Barat Sapoe Sarebu.
Mending lamun rakyat teh loba duit. Nya oge teu sapira duit 1.000. Meskipun niat Bapak teh hade, niat Bapak teh sae, tapi satu acana rakyat masyarakat teh Pak aya anu gaduh, aya anu henteu. Kumaha lamun tong ka rakyat? Kumaha lamun ka para pejabat? Para pejabat, para dewan, anggota DPR, suhunkeun tiap anggota rereonganana. Teu kudu 1.000 perak, meureun are anggota mah gara gaji, Pak. Dipentas 10.000 oge meureunnan pas bakal mere. Melihat warganya marah, Deddy Mulyadi akhirnya buka suara. Lewat media sosialnya, ia menegaskan tidak ada pungutan, tidak ada uang yang dikumpulkan untuk gubernur. Ini ajakan, bukan kewajiban. Buat emak yang baik hati, anu bager, anu pinter, anu soleh, Mak, saya tidak mungut uang 1.000 untuk dikumpulin di gubernur yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun ini. Saumpama emak pegawai ASN Pangandaran, terus emak nyimpen di kotak 1.000. Kalau emak mau, kalau enggak pun enggak apa-apa. Nanti dikelola oleh unit kerja emak, oleh dinas emak, oleh OPD emak. Nanti disimpan sebagai kas sosial. Kalau ada orang kemudian mau ke rumah sakit tidak punya ongkos, datang ke tempat emak bere. Kalau ada yang melahirkan kemudian tidak punya uang untuk beli popok, datang ke tempat emak kerja, kasih amal sosial. Sama dengan kita ngasih yang minta-minta di pinggir jalan, Mak. Kemudian kalau ada anak sekolah sampai harus dimasukin video viral gara-gara gak punya baju pramuka, Bang belikan. Kemudian kalau ada orang lagi yang sakit di rumah sakit dari Pangandaran harus kemoterapi karena kanker di RSHS atau di rumah sakit Ulas Asih di Bandung perlu ongkos, kasih ongkos. Itu jadi saya nggak ngerti kalau uangnya ada miliaran, ada triliunan. Dan itu pun kalau yang mau beramal ibadah, yang mau ya, kalau tidak apa-apa, Mak. Nah kemudian bahwa kegiatan-kegiatan itu ya dilaksanakan bagi yang mau melaksanakan, ya. Polemik ini ternyata sampai juga ke telinga Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa kebijakan 1.000 sehari itu murni inisiatif daerah. Pemerintah pusat sama sekali tidak mewajibkan dan keputusan ikut atau tidak sepenuhnya ada di tangan masyarakat. Nah, kalau dipikir-pikir Rp1.000 memang kecil. Tapi buat sebagian orang, nilainya bisa berarti besar, terutama kalau programnya nggak jelas atau terkesan dipaksakan. Dari sini kita bisa belajar bahwa niat baik pun butuh komunikasi yang baik. Karena ketika rakyat merasa tidak dilibatkan, sekecil apapun kebijakan bisa berubah jadi api dalam sekam.